Oke. Nah, sekarang kita memasuki kasus dua samples. Oke, kita memiliki dua sampel set. Oke, jadi saya harap Anda tidak terbalik-balik dengan istilah yang digunakan, yaitu ketika misalkan ada satu sampel set atau dua sampel set, kalau di buku dia menggunakan dua samples. Nah, tapi ini kalau dalam konteks ini maksudnya Anda bisa memiliki dua min dan dua varian. Dan Anda ingin melakukan perbandingan. Nanti akan saya berikan contohnya seperti apa. Jadi Anda misalkan ingin melakukan pengecekan apakah min 1 sama dengan min 2, atau misalkan konteksnya ini produk 1 dan produk 2 ini performanya sama tidak sih? Mereka sebenarnya barang yang sama bukan? Kira-kira seperti itu. Nah, jadi kita lihat. Yang kita lakukan sebenarnya adalah uji dari dua min. Apakah mereka sama? Ataukah misalkan perbedaannya berapa? Jadi tidak selalu harus kita ujinya ini adalah sama, tapi kita juga melakukan uji apakah perbedaannya sama dengan D misalkan. Itu yang kita lakukan dengan uji two samples. Oke, seperti biasa, kita mulai dari kasus di mana varians kita ketahui. Jadi yang ingin kita uji adalah ini, X1 bar dikurang, X1 bar dikurang X2 bar. Oke, ini yang ingin Anda lihat. Dan dia seperti biasa, kita berangkat dari central limit theorem, dia memiliki distribusi normal juga. Dan kalau kita normalisasi dengan mu1 dikurang mu2, dan kemudian ini adalah standar deviasi dari sampling distribution kita untuk X1 bar dikurang X2 bar, adalah yang di bawah. Anda silakan lihat lagi kuliah-kuliah saya sebelumnya, Anda lihat catatan Anda. Nah, tapi intinya Z ini memiliki distribusi normal standar dengan X1 bar dan X1 bar dikurang X2 bar kita sudah normalisasi. Oke, yang di bawahnya itu adalah kasus khusus saja sebenarnya, yaitu ketika sigma 1 sama dengan sigma 2 sama dengan suatu sigma. Oke, ini kasus khusus saja yang harus Anda lihat kasus general ya. Oke, seperti yang ditunjukkan oleh kursor saya ini. Oke, dan sekarang kita set null hypothesis, alternative hypothesis kita. Jadi null hypothesisnya adalah mu1 dikurang mu2 sama dengan D0. Di mana D0 ini adalah suatu perbedaan antara min 1 dan min 2 yang kita coba hipotesiskan, ingin kita uji. Kalau misalkan D0 sama dengan 0, itu artinya mu1 sama dengan mu2. Dan kita ingin menguji apakah mu1 sama dengan mu2. Dan itu berbeda, ingat dengan kasus kita yang sebelumnya, ketika kita hipotesiskan bahwa mu1 sama dengan mu0. Nah, kalau sekarang kita membandingkan dua min 1 dan min 2, mu1 dan mu2. Jadi bisa kita lihat, ini adalah null hypothesis kita. Dan alternative hypothesisnya adalah jelas, untuk two-sided adalah tidak sama dengan D0. Kalau dalam kasus D0 sama dengan 0, alternative hypothesisnya adalah mu1 tidak sama dengan mu2. Oke, bisa Anda lihat di sini. Nah, untuk upper sided, lower sided, again sama seperti sebelumnya. Berarti kalau upper sided one tail, mu1 dikurang mu2 adalah lebih besar daripada D0. Dan kalau untuk lower sided, apa? mu1 dikurang mu2 lebih kecil daripada D0. Oke, jadi harapannya Anda sudah bisa terbayang bagaimana Anda menyusun alternative hypothesis ketika one-sided, entah itu lower atau upper, atau misalkan ini untuk yang kasus two-sided. Oke? Nah, sekarang ini adalah tes statistik kita. Dan Z ini akan menentukan apakah kita harus mereject H0 atau do not reject H0. Nah, Anda hitung seperti biasa, jadi D0 ini yang Anda hipotesiskan. Nah, kemudian X1 bar dikurang X2 bar dibagi dengan ini, standar deviasinya. Nah, kemudian seperti biasa Anda lihat lagi, Z value ini
berada di critical region atau tidak. Yang di bawah ini adalah kondisi di mana kita harus mereject H0 ketika angka Z ini berada di critical region, yaitu lebih besar daripada Z alpha per 2 atau lebih kecil dari negatif Z alpha per 2. Dan dari situ juga nanti Anda bisa menghitung p-value-nya. Oke? Nah, ini masih sama seperti tadi, tapi kita, oke, ini kalau misalkan D0 sama dengan 0, yang Anda lihat di sini saja. Oke, jadi ini kasusnya kalau Anda tidak tahu variance aslinya, tapi equal variance. Oke, jadi nanti karena ada kasus juga unknown variance but unequal. Jadi tidak sama. Nah, ini kasus khusus ketika equal variance. Dan kita menggunakan t-test. Oke, jadi ini sedikit mengkoreksi dari apa yang saya pernah bilang juga di kuliah-kuliah lalu, bahwa sebenarnya ya kita bisa juga menggunakan t-test untuk kasus di mana ada dua sampel min. Oke, tapi perhitungan degree of freedom-nya ya sedikit berbeda saja. Oke, kita lihat tes statistiknya seperti ini. Maaf, saya balik sebentar. Nah, bisa Anda lihat. Nah, kita memiliki persis seperti ini sebenarnya. Oke, tapi sigmanya Anda ganti dengan S. Dan ini Anda ganti dengan D0 tadi. Kayak ini bukan S tepatnya, tapi S untuk pooled t-test. Karena perhitungannya berbeda. Karena Anda memiliki dua S di sini. Tapi Anda membutuhkan satu angka S untuk Anda masukkan ke distribusi student T Anda. Oke, jadi ada faktor, bisa kita bilang faktor adjustment, yaitu SP di sini adalah yang seperti yang ditunjukkan di kanan. Dan bisa Anda lihat, Anda memiliki semua informasi, yaitu S1 squared, S2 squared, N1, dan N2. Oke, nanti akan kita lihat contohnya. Nah, seperti biasa, kondisi untuk menolak null hypothesis seperti ini. Nah, tapi Anda perhatikan juga di sini, bahwa yang kita gunakan saat melihat tabel distribusi student T, degree of freedom ya. Jadi degree of freedom-nya dalam kasus ini adalah N1 plus N2 dikurang 2. Jadi kalau tadi Anda lihat, kalau untuk kasus satu min, satu sampel, kita menggunakan N1 dikurang 1, tapi di sini Anda memiliki dua sampel min. Berarti N1 plus N2 dikurang 2, N1 plus N2 dikurang 2, itu adalah degree of freedom Anda. Oke, untuk one-sided, sama seperti ini, untuk yang upper-sided, seperti biasa, Anda bisa tuliskan sendiri untuk yang lower-sided. mu1 dikurang mu2 lebih besar daripada D0, Anda... Oke, ini buku ternyata banyak typo juga ya. Jadi harusnya ini reject H0, mu1 dikurang mu2 sama dengan D0. Ketika T berada di critical region. Nah, kita lihat contohnya. Oke, jadi nanti akan saya berikan PR. Jadi, ya saya tahu kondisinya agak sulit sekarang, tapi kuliah harus tetap berjalan. PR nanti akan diberikan lewat online saja. Kalian bisa ketikkan atau kalian tulis kemudian kalian scan. Ya, belum pasti juga, tapi nanti akan saya beritahu teknisnya seperti apa. Oke, jadi dalam kasus ini kita melakukan eksperimen membandingkan dua material yang berbeda, ingin kita lihat performanya, abrasive wear-nya tepatnya. Jadi kita tes material 1, 12 sampel, dan untuk material 2, kita tes 10 sampel. Nah, pada setiap kasus, kita melihat depth of wear-nya. Oke, Anda ingat lagi mungkin materi-materi material pesawat, saya lupa namanya, tapi atau struktur, tapi Anda ingat lagi definisi dari abrasive wear seperti itu. Nah, jadi, kita lihat.
Nah, jadi untuk material 1, average wear-nya adalah 85 unit dengan standar deviasi 4. Dan kemudian untuk material 2 adalah 81 average-nya dengan sampel standar deviasi adalah 5. Jadi ingat ini S1 dan ini S2. Nah, kemudian seperti biasa, kita set level of significance kita yang sama dengan 0,05 untuk kasus ini. Dan kita akan gunakan ini untuk menjawab apakah perbedaan abrasive wear dari material 1 dan material 2 adalah material 1 melebihi material 2 lebih daripada 2 units. Dan ini akan menjadi alternative hypothesis Anda. Oke, ingat, walaupun tidak selalu, sebenarnya alternative hypothesis itulah yang ingin Anda tes sebenarnya. Yang sesuatu yang ingin Anda ketahui jawabannya. Nah, jadi kita asumsikan populasi mendekati normal dengan equal variance. Oke, kita lihat. Nah, jadi dalam kasus ini, kita asumsikan sebenarnya bahwa variance ini adalah equal dan tidak berbeda. Jadi mungkin saja sebenarnya material 1, material 2 ini mungkin datang dari, sebutlah dari pabrikan yang sama. Jadi mereka seharusnya memiliki variance yang sama. Kita akan menguji itu juga, misalkan. Atau misalkan bisa juga material 1 datang dari pabrik A, material 2 datang dari pabrik B. Mereka seharusnya memiliki variance yang sama, tapi mungkin ada inkonsistensi, mungkin saja berbeda. Itu yang kita tes. Oke, jadi null hipotesis kita, mu1 dikurang mu2 sama dengan 2, dengan alternatif hipotesis mu1 dikurang mu2 lebih besar daripada 2. Yang ingin kita lihat. Dengan alpha 0,05, kemudian critical region, dan ingat dengan degrees of freedom-nya adalah 12 tambah 10 dikurang 2 sama dengan 20. Jadi Anda gunakan tabel student T dengan 20 degrees of freedom. Untuk Anda menghitung angka T ini. Apakah T ini berada di critical atau tidak berada di critical region. Nah, kita hitung. Tapi seperti biasa, Anda catat dulu apa saja yang Anda miliki sekarang. Yaitu X1 bar sama dengan 85, X2 bar sama dengan 81, kemudian Anda memiliki S1 sama dengan 4, S2 sama dengan 5, dan tadi N1 sama dengan 12 dan N2 sama dengan 10. Jadi Anda memiliki angka ini. Nah, kita hitung. Dan Anda mulai dari angka SP tadi, semacam adjustment untuk Anda bisa masuk ke tabel distribusi student T. Oke, jadi persamaannya sudah diberikan juga. Maaf, saya balik sebentar. Oke, Anda SP. Nah, ini yang Anda gunakan. Oke. Dan Anda sudah memiliki semua informasi. Dan ingat, ini SP square. Jadi kalau SP Anda harus diakarkan lagi. Oke. Jadi Anda masukkan semua informasi, Anda dapat SP, Anda masukkan juga ke sini, SP Anda. Ini 1/N1, 1/N2, dan ini adalah X1 bar dikurang X2 bar Anda. Dan ini adalah D0 yang Anda hipotesiskan. Oke? Dan sekarang T adalah 1,04. Dan kita lihat lagi bagaimana dengan critical value kita. Saya kembali sedikit. Ingat, T sama dengan 1,04. Nah, ini adalah critical region kita. Yang berarti T kita tidak berada di critical region. Yang artinya adalah, coba Anda pikirkan. Oke, bagus. Ini artinya adalah karena T tidak berada di critical region, kita tidak menolak H0. Bisa Anda lihat juga, p-value-nya sendiri besar. Lebih besar daripada level of significance Anda. Dan oleh karena itu, kita tidak bisa menyimpulkan bahwa material 1, abrasive wear-nya adalah lebih besar 2 unit dibandingkan dengan material 2. Jadi kita tidak bisa menolak H0.
dan kita tidak bisa menerima alternatif hipotesis kita. Nah, itulah artinya. Oke? Semoga cukup jelas. Nah, ini sedikit intermezzo, tapi saya rasa penting. Jadi, Anda mungkin ingat saya pernah menunjukkan box plot atau belum? Saya tidak terlalu ingat. Tapi box plot ini adalah sebenarnya Anda menggunakan satu plot bernama box plot yang sangat berguna untuk visualisasi data Anda secara general berada di mana. Jadi yang Anda lihat di sini adalah box plot. Saya coba jelaskan dulu. Jadi kalau misalkan Anda punya sebutlah 100 sampel. 100 sampel ini akan memiliki summary seperti apa datanya. Misalkan mean, median, kemudian ada kuartil atas, kuartil bawah, persentil, dan lain-lain. Anda coba ingat-ingat lagi definisi apa, persentil, kuantil. Nah, tapi yang perlu Anda ingat sekarang itu adalah kuartil. Oke, Anda memiliki median, dan kuartil 1 itu, dan kuartil 3 itu adalah, jadi gini, kalau Anda menghitung kuartil, Anda membagi data Anda menjadi 4 bagian. Nah, coba bayangkan seperti ini. Oke, Anda sudah membagi data Anda menjadi 4 bagian, equal, jadi equal size. Bagian 1, bagian 2, bagian 3, bagian 4 itu ukurannya sama. Kemudian Anda ambil yang di tengah. Jadi ada garis-garis yang memotong bagian-bagian tersebut. Ada 3 garis kan? Karena Anda membagi menjadi 4 bagian. Oke, mungkin ini kalau Anda susah memvisualisasikan, silakan Anda buka Google. Definisi box plot itu apa, atau definisi kuartil. Nah, sekarang garis tadi, jadi ada 1, 2, 3 garis. Garis kedua tadi adalah median. Jadi median membagi data Anda menjadi 2 bagian kan, yang ukurannya sama. Nah, sekarang ambil yang bagian kiri saja, setelah dibagi oleh median. Kemudian Anda semacam menghitung median dari data yang berada di kiri saja. Dan itu adalah kuartil 1 Anda. Lakukan yang untuk di atas, dan itu adalah kuartil 3 saja. Jadi box plot itu menunjukkan median, kuartil 1, kuartil 3, dan Q1 dikurang 1,5 dikali interquartile range, dan kuartil 3 ditambah 1,5 dikali interquartile range. Nah, apa itu interquartile range? Nah, bisa Anda lihat. Jadi perbedaan kuartil 3 dan kuartil 1 itu adalah interquartile range. Nah, sekarang apa maksudnya dari data ini? Jadi bisa Anda lihat sekarang kan, secara visual, Anda bandingkan non-smoker dengan non-smoker itu sebenarnya bedanya seperti apa sih? Apakah mereka ada perbedaan dalam hal ascorbic acid? Mungkin Anda bisa melihat, oh ternyata kelihatannya bedanya tidak signifikan nih. Tapi sekarang kalau kita ngomongin statistik, kita bukan hanya kelihatannya saja. Tapi Anda harus menghitung. Anda menghitung probabilitanya, tipe 1 error, dan seterusnya. Anda hitung p-value-nya. Karena p-value itu akan menjadi basis apakah Anda harus menolak atau tidak menolak null hypothesis Anda. Misalkan di kasus yang kiri ini, Anda misalkan null hypothesis adalah min 1, mu 1 sama dengan mu 2. Dan sekarang p-value Anda akan menjawab pertanyaan itu. Apakah mu 1 itu sama dengan mu 2? Nah, kemudian untuk misalkan di kasus ini yang kasus biji seed itu seingat saya, ini ada kasus ketika Anda tidak memberikan nitrogen, ini memberikan nitrogen, dan ini berat dari biji tersebut. Secara min, secara median, itu lebih tinggi. Jelas kan ya, median lebih tinggi. Nah, tapi untuk kita lebih yakin, kita harus menjawab ini dengan p-value. Jadi dalam konteks ini, kita misalkan ambil null hypothesisnya bahwa mu 1 sama dengan mu 2, dan alternatif hipotesisnya ya mungkin mu 2 dikurang mu 1 sama dengan D. Seperti itu. Nah, itu yang kita hitung. P-value itu akan memberikan jawaban dari pertanyaan Anda. Apakah benar
bahwa nitrogen memiliki efek yang lebih bagus daripada tidak ada nitrogen. Dari Anda tidak hanya secara kualitatif, tapi juga kuantitatif. Tapi kalau dalam kasus box plot, Anda juga bisa lihat bahwa kualitatif itu juga memiliki gunanya juga. Oh, ternyata kalau saya visualisasikan seperti ini nih. Dan secara kuantitatif, p-value Anda akan memberikan jawaban yang lebih pasti. Dengan level of significance Anda, bisakah saya bilang bahwa mu 1 sama dengan mu 2?